dan tidak menghalangi kita. Merdeka! Yang bawa matras boleh di matrasnya, kita session cerita-cerita, dengar ceritanya Mas Mahir, salah satu orang yang sempat menikmati keindahan Indonesia. Nggak banyak loh orang yang bisa seperti itu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Om Mahir. Kan hadir di sini. Gimana perjalanan ke sini, lancar? Alhamdulillah lancar, dan saya terima kasih telah diundang. Dan ini pertama kalinya, misalnya selain di chapter saya sendiri, untuk pertama kalinya saya diundang oleh chapter federal dan bisa hadir. Ya nggak panjang lebar. Gimana kalau kita langsung dengar aja ceritanya Om Mahir. Perjalanannya kan dari singkatnya aja mungkin lah ya. Oke. Langsung aja Om Mahir, monggo. Saya gimana nih, saya mau ngomong apa juga bingung ya. Mohon maaf dipotong dulu ya. Jadi start dari mana, perjalanannya, garis besarnya kemana saja yang dilewati, berapa lama? Oke, baik, singkat-singkat saja. Baik. Sebelumnya saya berterima kasih buat semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan duduk atau berdiri ya, Om? Berdiri, oke, baik, saya berdiri deh. Ya, biar kelihatan semua. Perkenalan dulu, nama saya Muhammad Mahir Abdullah, dipanggil Mahir. Saya dari chapter Federal Ciracas, FEDCI, karena sekarang belakangan Ci udah banyak chapter. Federal Ciracas, FEDCI. Kebetulan saya diundang oleh panitia untuk hadir, dan alhamdulillah bisa waktunya kebetulan untuk bercerita mengenai ekspedisi penjelajahan Nusantara. Jadi singkatnya lebih baik enaknya tanya jawab aja kali Om ya. Saya kasih gambaran garis besar aja tentang ekspedisi tersebut. Ekspedisi saya berlangsung selama 2 tahun 8 bulan, sejak 11 Maret 2018 sampai 10 November 2020. Yang rencananya awalnya 2 tahun tepat, tapi karena ada pandemi dan berbagai macam hal, jadi molor 8 bulan, itu aja. Lalu tagline dari ekspedisi penjelajahan Nusantara yaitu bersepeda melintasi 34 provinsi dan pendakian 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dulu di awal tentang ekspedisi tersebut, dan kenapa saya memilih kata penjelajahan dibandingkan kata keliling. Makanya saya nggak pernah mau dibilang keliling Indonesia ya, saya nggak pernah mau. Karena bagi saya kata keliling itu kalau dalam rumus matematika, keliling, rumus keliling kan berputar, melingkar. Tapi nyatanya banyak teman-teman yang bersepeda bilangnya keliling Indonesia itu kelintas saja. Dari Aceh, Jawa, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua. Bilangnya keliling Indonesia, berarti kan berbohong. Maka itu saya lebih ingin mengatakan menjelajah daripada keliling. Lalu saya tidak pernah minta disebut penjelajah, tapi saya menyebut diri saya penjelajah karena dalam buku-buku sejarah yang pernah kita baca semua, Columbus, Marco Polo, Ibnu Battuta dan lain sebagainya, dalam buku sejarah disebut penjelajah, tidak pernah disebut petualang, tidak pernah disebut pengelana dan lain sebagainya, tapi penjelajah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di awal. Selebihnya saya balikan ke moderator mungkin atau ke om-om semua. Terima kasih. Belum ada yang mau nanya kan? Saya dulu ya yang nanya ya. Jadi kan tadi disebutin Om Mahir ini kan menjelajah, selain bersepeda juga mendaki gunung. Ya, betul. Nah, itu perlengkapan bawa semua langsung atau gimana itu? Untuk perlengkapan, karena saya bersepeda mendaki gunung dan mengambil untuk dokumentasi tentang Nusantara itu sendiri, maka saya membawa perlengkapan lebih banyak. Jadi saya bawa 4 pioneer, 2 dry bag, dan 1 handlebar bag. Itu fungsinya atau di dalamnya berbagai macam. Jadi mungkin orang bilang ya efektif, kenapa bawa tenda tapi bawa hammock? Hammock aja, tenda aja. Tapi kenapa saya mesti bawa tenda dan hammock? Enggak semua tempat di Nusantara bisa pakai tenda. Wilayah kita lintasin. Contoh, saya di Merauke waktu bawa Vendigul, kanan kirinya hutan itu rawa, nggak mungkin saya beriin tenda, karena pasti basah, tenggelam di rawa-rawa tersebut.
lalu pakainya hammock. Dan nggak mungkin juga saya selalunya pakai hammock karena tergantung kita di mana dan kondisi tempatnya seperti apa. Jadi perlengkapan itu banyak karena saya bersepeda, mendaki gunung, fotografi, dan beberapa perlengkapan lain karena saya juga ada misi literasi, membuat 10 taman baca di pelosok Indonesia yang berdiri dan terrealisasi hanya 4, yang 6 gagal. Itu. Berarti untuk peralatan gunung mah nggak ada yang pernah nyewa lah ya, pakai punya sendiri lah ya hitungannya ya. Rata-rata bawa sendiri, tapi ada beberapa alat yang memang nggak dibawa. Contoh ada kan ada satu gunung yang teknikal nih, kita nggak bisa, kita perlu perlengkapan askender, kita perlu perlengkapan hal-hal lain gitu karena teknikal bentuknya, maka perlengkapannya nggak saya yang bawa, tapi ada namanya Om Zumahir dari Federal Pemalang lagi tuh kebetulan saya diantar ke puncaknya itu lagi itu ke Kartens Pyramid 4884 sama Om Zumahir dari Federal Pemalang. Tepuk tangan untuk Om Zumahir dan Om Mahir. Ini senior saya juga lebih berpengalaman, ada Om Botak yang lebih sering bolak-balik gitu ke sana kan. Jadi untuk gletser atau salju abadi itu sendiri titiknya bukan di puncak Kartens Pyramid itu sendiri, dan itu kondisinya sekarang semakin mencair. Dan BMKG memperkirakan tahun 2025 itu akan hilang total karena pemanasan global. Jadi untuk kita semua kan para penggoes ini salah satu yang mengurangi dampak pemanasan global mungkin ya Om ya. Betul. Salut buat teman-teman semua, tepuk tangan dong. Yang kesininya goes, tapi kalau yang kesininya bawa motor kayak saya jangan ditepuk tanganin lah. Sama saya juga bawa motor, serius. Saya minta maaf kalian semua, saya bawa motor. Karena sepeda saya saat ini lagi dibongkar, lagi di repaint. Ya ini saya jujur karena saat ini saya nggak punya sepeda, nggak punya sepeda karena lagi dibongkar dan rencananya mau di-upgrade dari 26 ke 700, tapi belum selesai, biasa proyek macet ini. Barangkali ada yang mau support Om Mahir untuk sepeda, boleh hubungi Om Mahir nanti. Calonnya saya tapi ya. Selanjutnya kita kan tahu ya Federal itu kan persaudaraannya kuat. Apakah selama perjalanan Om keliling menjelajah itu selalu ada temennya atau sering sendirinya gitu? Oke. Nah ini yang akhirnya banyak orang-orang berpikir saya melakukan perjalanan lebih dari sendiri. Kadang bisa berlima, bersepuluh, berdua-puluh gitu kan. Karena di setiap chapter kan suka sambut lepas. Dan terkadang karena saya juga di beberapa organisasi seperti di Pramuka, di Pecinta Alam, di PMI, kadang-kadang kalau teman-teman PMI suka ngawal pakai ambulans. Karena dia punya ambulans, nggak punya sepeda. Dikiranya si Mahir lebay banget sampai dikawal ambulansnya di Malang itu, ambulans yang ngawal itu total ya dari ada rumah sakit, pemerintahan sampai PMI yang ngawal ambulansnya 6 gitu kan. Orangnya satu yang sepedahan gitu, selebihnya berbagai macam komunitas gitu kan. Tapi kan di kota itu aja gitu. Mereka ngawal karena bentuk rasa kayak teman-teman sepeda, ada teman sepeda datang gitu kan. Karena punya sepeda dikawal pakai sepeda, ketika teman-teman PMI punya ambulans dikawal pakai ambulans gitu kan. Dan itu aja jadi sering sambut lepas sama teman-teman chapter Federal, dan gak hanya Federal ya, tapi berbagai macam komunitas, mau road bike, mau sepeda lipat, mau apapun itu, alhamdulillah saya pernah disambut baik di berbagai macam kota di seluruh Indonesia gitu. Berarti itu menggambarkan bahwa pesepeda tuh apapun sepedanya tetap kita bersaudara gitu Om ya? Iya betul. Kalau ngomong ya, jujur terus terang, sebelum saya ekspedisi saya adalah orang yang, mohon maaf nih, saya jujur aja, saya paling benci ketemu anak road bike, terus terang. Saya bilang sombong banget nih orang, dipanggil aja nggak mau nengok gitu. Itu dulu. Ketika saya merasakan di luar Jawa khususnya ya, di luar Jawa, di NTT, di Papua, saya nggak punya teman Federal karena nggak ada chapter Federal di Papua, saya bingung ya. Semua teman saya baik, tapi kok baik gitu. Saya bilang Om, saya jangan ditampung di tempat Om, kenapa? Sepeda saya jelek Om, besi, karatan gitu. Nggak apa-apa Om, kenapa emang? Baju saya juga jersey-nya yang gombrong-gombrong, bukan yang ketat, nggak pakai klip gitu. Kata dia, kan
kan sama-sama sepeda. Enggak, saya ngerasain ketika saya di Jakarta, di Pulau Jawa nggak begini gitu kan. Itu ketika pemikiran saya masih sempit, tapi ketika mereka welcome banget, saya langsung di situ, oh ternyata bukan jenis sepedanya, tapi individu yang membuat orang-orang tersebut suka nggak mau sesama sepeda saling sapa, saling apa namanya, welcome dengan sepeda lain. Itu sih yang saya rasain. Tapi pernah kan, gue sendiri itu pernah, apa enggak selama itu tidak selalu pasti ada pengawal atau pendamping itu pasti? Keseringan lebih sering gue sendiri dibandingkan dikawal, karena dikawal itu kebanyakan di Pulau Jawa full. Di Jawa nggak pernah sendirian, di Jawa ya, karena semua federal rame tiap kota. Di Jawa bahkan yang chapternya jauh di ujung tiba-tiba, om kan om di utara, saya lagi di lintas selatan, ngapain datang? Ya nggak apa-apa om, biar nanti kalau om nulis buku ada cerita chapter kita dimasukin katanya gitu kan. Nah ya udah saya ikutin aja gitu kan. Nah tapi kalau udah masuk ke Indonesia Timur ya kan chapter itu jarang, chapter federal jarang, bahkan nggak ada. Komunitas sepeda setempat pun adanya hanya di kota, di luar itu nggak ada. Apalagi kayak di Papua, kita mau berharap dari siapa kan begitu? Ya sendiri bener sendiri. Jadi untuk dikawal-kawal di Jawa full dikawal, nggak pernah sendiri. Tapi kalau untuk di Indonesia Timur lebih sering sendiri, itu sih. Tepuk tangan dulu untuk penjual kue rangi. Bapak buka lapaknya di mana? Oh di belakang panggung, untuk yang mau pesan kue rangi bisa di belakang panggung. Om Mahir mau dicicipi dulu. Kopi dulu boleh nih? Ngopi rokok boleh, kita aman. Oh di sini aman? Aman boleh. Kalau ngeganja jangan. Mungkin ada lagi yang mau nanya. Oh lanjutkan. Ya terima kasih. Saya Bang dari VD. Pengen nanya Om Mahir, untuk pengurusan visa perjalanan selama berpetualang itu bagaimana? Karena kan pindah-pindah terus ya, cepet gitu. Terus yang kedua, trouble apa yang paling bermasalah ketika di jalan? Nemu bengkel apa enggak gitu, yang nggak bisa diatasi sendiri. Terima kasih. Notebook lagi kita kasih. Kita kasih notebook lagi, banyak notebooknya. Dua dulu apa gimana? Oh mau nanya satu lagi, kalian tiga apa ya? Biar panjang. Moderator yang ingetin. Halo, tadi kalau Om Mahir bilang kalau horor kan nggak ada. Tapi kalau yang bermasalah dengan manusia, jadi pernah dibegal atau di yang nanti kalau kita mau ngikutin penjelasan dari Om Mahir yang perlu dihindari. Gitu. Jadi sama manajemen case-nya gimana? Jadi saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah jalur yang paling asik selama perjalanan. Mungkin itu dulu dijawab. Oke baik. Jalur yang paling asik sebenarnya saya katakan asik, semua orang punya selera om. Benar, selera punya. Saya ingat kalau dibilang kayak begitu, jadi saya ingat kenapa saya mau ekspedisi. Salah satunya karena Kang Ana Mulyana. Kang Ana pernah cerita begini om. Om Mahir, nanti kalau mau jalan, saya nitip satu hal yang wajib harus Om Mahir lakuin. Apa itu om? Apa itu Kang Ana? Anda Ana wajib nulis buku. Kenapa? Karena banyak pesepeda dari luar negeri datang ke Indonesia. Dulu saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman di sini, om-om di sini lebih awal daripada saya ya di dunia sepeda ini. Mungkin yang pernah bergabung di Backpacker Indonesia lebih paham. Nah anak kali cerita dulu pernah jaga sekretariat Backpacker Indonesia, ada boleh datang minta literasi bersepeda di Indonesia, dikasih bukunya siapa begitu, terus ternyata di buku tersebut nggak ada tentang Indonesia tapi tentang luar negeri, jadi nggak ada literaturnya. Lalu Mang Ana bilang harus buat literaturnya. Nah di situ saya pelajarin dulu sebelum kenapa saya harus bersepeda, karena saya ingin nulis buku tentang literatur bersepeda di Indonesia, termasuk tentang tadi pertanyaan kayak rawan apa segala macam tindak kejahatan. Nah ketika saya perhatiin bule-bule yang datang ke Indonesia semuanya saya tanya om, baik via ketemu atau ketika via online gitu ya, via Instagram atau Facebook.
rata-rata mereka punya passionnya masing-masing. Yang suka dengan gunung, dia nyarinya rute gunung Om. Yang suka budaya dan kuliner, dia nyarinya rute-rutenya kampung-kampung adat. Yang sukanya laut, diving, mereka akan rute-rute pesisir rata-rata. Jadi semua orang punya passionnya. Yang gunung ya sepedaan sambil naik gunung, yang diving sepedaan sambil diving, yang budaya sepedaan sambil lihat rumah-rumah adat, seperti itu. Nah, kalau dibilang jalur mana paling asik, saya katakan semua jalur asik. Tapi kalau untuk jalur masyarakatnya ya, saya katakan masyarakatnya, saya jatuh cinta dengan masyarakat Flores sampai detik ini. Terus terang, saya jatuh cinta. Seluruh Indonesia saya paling jatuh cinta sama masyarakat Flores. Kenapa? Bagi saya belum pernah menemukan masyarakat seindah Flores, di mana saya bersepeda senyaman itu di Flores, dan saya rasa selama ini saya salah berpikir tentang Flores. Dan ketika saya posting di Larantuka, saya bilang Flores adalah mutiara yang hilang karena seindah itu Flores. Lalu kalau untuk landscape, saya akan bicara Papua. Landscape ya. Untuk bersepeda saya akan bicara Papua. Tapi kalau untuk budaya, saya akan bicara Sulawesi. Kenapa? Di Sulawesi kita bisa ngelihat semuanya di pinggir jalan, rumah adat yang berbeda di pinggir jalan, tanpa harus masuk ke dalam-dalam. Kalau di Kalimantan, Om mau lihat rumah adat tuh dari pinggir jalan jauh ke dalam Om. Baliknya lagi nggak jadi harus bolak-balik jalurnya kayak Om John kemarin di Kalimantan, udah maju mundur lagi karena aksesnya sulit. Sedangkan di Sulawesi enak. Om mau lihat apa aja enak. Makanya tergantung kita passionnya apa gitu. Kemudian kalau untuk jajaran gunung-gunung yang paling enak di Sumatera, karena gunungnya nggak jauh-jauh semua dari pinggir jalan, enak kalau buat sambil naik gunung. Ya kalau diving otomatis itu pulauan lah, di Maluku, Maluku Utara, NTT, seperti itu. Itu untuk kalau rute mana. Terima kasih. Om udah pertanyaannya keren. Sudah cukup? Terpuaskan? Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke? Buku kapan launching? Nah ini Om, ini saya terus terang ya Om ya, nggak hanya bersepeda Om. Di Indonesia kita harus jujur aja Om, masyarakat kita selain literasi untuk budaya membaca yang rendah, termasuk budaya menulis Om. Nggak hanya di sepeda yang lebih minim, untuk kegiatan pendakian gunung literaturnya masih rendah, sangat rendah. Yang naik gunung di Indonesia pendaki, mau Mapala, mau apa itu banyak Om, tapi masih rendah. Referensi sangat rendah, apalagi sepeda. Dan ditambah lagi kalau kata Baba Sanjay Arifin, dia bilang begini, "Hir, kita bukan traveler." Yang apaan? Lu tanya aja tuh Dr. Aristi gitu kan, yang nulis buku nggak jadi gitu. Apa namanya, Om Paimu aja udah kapan tahu terbitnya baru kapan gitu kan. Kita bukan traveler yang kalau pagi berkegiatan malam di hotel bisa nulis. Kita pagi sampai sore goes Om, malam udah tepar. Ini satu. Kedua, cara saya nggak mungkin saya bawa laptop Om, nggak mungkin juga nulis di kertas. Tulisan saya jelek, saya baca lagi pusing. Cara saya sih PM aja, saya cerita, ngomong gitu kan, saya record gitu. Nah, karena pulang sampai rumah saya tulis ulang gitu semua kan. Nah, dengerin pakai headset itu pusing juga Om ceritanya gitu kan. Nah, dan basic saya bukan penulis, dan memang kalau dibilang kapan bukunya terbit, sampai saat ini saya masih proses Om, terus terang karena saya bukan penulis maka lambat untuk mengerjakan tersebut. Tapi saya punya janji yang harus saya lunasin di teman-teman federal. Mungkin Om Yuki tadi juga ngomong di tenda, bilang dulu zaman Mahir mau goes banyak orang nggak percaya, beneran. Saksinya tuh Om Cilok, Om Ae, Om Hendy Monte, sama Om Gatot dari Fedskam.